Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Dan sebenarnya nggak 30 menit, Kak. Enggak, Minggu lalu aja kayaknya 45. kita Karena kayaknya kebanyakan membicarakan hal tidak penting. intermezzonya lebih banyak daripada inti di Inti masalahnya. bener. Aduh, udah. Kalau sekarang kita langsung aja lah. Yap. Takut kepanjangan ya. Iya. Jadi kita ini bakal ngebahas salah satu sosok hero-nya Australia, yaitu Tim Cahill, Kak. Tim Cahill. Nah, kalau yang sekarang ini naskahnya dibikin sama teman saya, yaitu Oke. Teguh. Teguh Udah lagi. berminggu-minggu. Iya, tulisan Teguh ini emang menarik buat Karena emang dibacain. bagus ya. Betul. Nah, jadi Cahill ini adalah salah satu putra terbaik Australia, Kak. Oke. Nama panjangnya itulah Timothy Filiga Cahill. Dia ini adalah contoh bahwa pemuda yang berasal dari timur jauh bisa mencatatkan nama harum di jagat sepak bola Inggris. Betul. Tapi Alika tahu nggak harum ini nama aslinya siapa? Harum, bunga, Bukan? apa tuh? Ibu kita Kartini. Wah, beda Harum juga. namanya. Jadi ibu kita Kartini itu Saya nggak nama aslinya itu kesana. adalah Harum. Harum ya. Sama kayak ini, Kak. Siapa nama aslinya nyamuk? Hap lalu ditangkap. Bukan. Apa ini? Tatang. Tatang. Tatang seekor nyamuk. Ternyata Tatang ini seekor nyamuk ya, bangke. Tolong ini baru tadi dibahas, jangan kelamaan intermezzo. Ini udah intermezzo loh. Jadi berbagai pencapaian dan petualangan Cahill ini patut menjadi inspirasi bahwa kerja keras plus porsi nekat Wah. yang pas adalah bumbu keberhasilan pesepak bola dari timur jauh ini, Kak. Jadi ini ada ceritanya nih. Cahill ini adalah berawal dari Samoa menuju timnas Australia. Ini pernah kita bahas. Benar. Nah, seperti layaknya pemain asal negeri kanguru lainnya nih, Cahill ini merupakan perpaduan darah blasteran. Ayahnya merupakan pria Inggris keturunan Irlandia dan ibunya adalah kanguru. Jadi mix. Karena Pantesan locetnya tinggi, guys. karena Australia kan terkenalnya sama kanguru. Enggak dong. Australia itu negeri wool. Australia. Ini lagu lagi nih. Australia negeri wool katanya. Enggak, udah cukup ya. Jadi ayahnya itu keturunan Irlandia. Dan ibunya adalah keturunan dari Samoa. Karena emang Australia ini kan kontingen yang Di banyak. Samoa tuh ada kanguru. Tetap kanguru betina ya. Enggak. Australia kan emang kebanyakan pendatang sukunya. Banyak Karena pendatang. emang suku aslinya kan aborigin udah mulai kedesak tuh. Terdesak, betul. Nah, meskipun lahir di Sydney, tapi tidak banyak yang tahu kalau Cahill ini sempat memperkuat timnas Samoa. Iya, kelahiran ibunya. Waktu itu timnas Samoa U20. Dan itu usianya masih 14 tahun. 14 tahun. Nah, Federasi Sepak Bola Samoa menawarkan Cahill yang waktu itu masih umurnya 14 tahun, Kak, buat tampil di turnamen OFC U20 Championship. Padahal umurnya masih 14 tahun, Iya, gitu, masih 14 jauh tahun. banget. Pikirannya saat itu adalah, sekalian liburan weh ke rumah neneknya di Samoa. benar, ke Samoa gitu. ya balik. Apalagi Samoa mau membayarinya tiket pertandingan, akomodasi, biaya hidup, sampai biaya sunat. Kenapa di Samoa Kan masih tiba-tiba? 14 tahun. Siapa tahu belum ya. Nah, karena keikut sertanya di timnas Samoa itulah proses kepindahan Cahill ke timnas si Sorcerers menjadi berlarut-larut. Ke Australia jadi susah. Dia itu sempat mendapat tawaran memperkuat timnas Irlandia bahkan Irlandia, dari bapaknya. menjelang Piala Dunia 2002. Waktu itu Cahill juga terbentur peraturan dari FIFA. Nah, ketika FIFA merubah peraturan tentang keikutsertaan pemain timnas junior, barulah Cahill ini bisa memulai petualangannya bersama tim nasional Australia. Nah, ya ini memulai debut laga waktu itu persahabatan Australia kontra Afrika Selatan di 30 Maret 2004. Jadi kan dulu peraturannya kayak kalau di timnas junior Udah di main, negara ini nggak bisa ke bisa negara ke lain. negara lain. Akhirnya FIFA merubah itu. Nah, di usia yang belum menginjak 17 tahun, Cahill pun berambisi memulai karirnya di Inggris. Ternyata keinginannya terbentur masalah dana. Padahal kalau terbentur masalah dansa, tinggal serong ke kanan. Bukan dong, bukan dana itu, dana ini. Nah, hijrah di usia muda bukanlah hal yang mudah, Betul. apalagi untuk seorang pemuda. Ini harus didengerin sama Virgon. Jadi ke Virgon. Iya, hijrah tuh enggak mudah. Yang mudah tuh hijrah dari Hong Kong. Jauh ya. Saat itu orang tua Cahill memberanikan untuk meminjam uang untuk membiayai anaknya yang hendak menempuh pendidikan sepak bola di Inggris ke
ada kami. Wah, bukan dong, aku laku gitu. Menurut Cahill pula, ini juga salah satu yang membuatnya terus ingin membayar pengorbanan kedua orang tuanya dengan kesuksesan. Karena biaya yang dikeluarkan besar tinggi mungkin ya. Nah, Cahill yang kali itu masih memperkuat tim juniornya Sydney United, lolos mengikuti trial di Akademi Millwall FC. Ya. Nah, dia memulai karir sepak bola di Millwall dan itu adalah ternyata keputusan yang tepat. Seperti yang banyak yang diketahui, Millwall ini adalah salah satu klub tradisional Inggris yang kerap mengorbitkan pemain-pemain hebat. Nama seperti Teddy Sheringham dan Chris Smalling juga berasal dari kesebelasan London Tenggara ini. Ternyata banyak mengeluarkan pemain-pemain hebat ya si Millwall ini. Tim Cahill pun berubah menjadi senjata mematikan bagi Millwall. Keren. Debut profesionalnya dimulai pada 98 di usianya yang ke-17. Selama 6 musim memperkuat The Lions, Cahill pun mengantar klub tersebut ke beberapa laga final. Termasuk yang paling diingat adalah laga final FA Cup 2004 melawan Manchester United. Peran sentral Cahill selama beberapa musim bersama Millwall lah yang akhirnya menuntun jalan bermain di Premier League bersama Everton. Dan Everton ini emang menjadi klub yang tidak bisa dipisahkan ketika menyebut nama tim Cahill. Mungkin ialah salah satu pemain yang merupakan pembelian tersukses klub Merseyside tersebut. Waktu itu dia ditebus dengan nilai transfer 1,5 juta pound. Dan Cahill dengan cepat bisa membayar kepercayaan Everton. Yang waktu itu mungkin dia 1,5 juta tidak terlalu mahal. Tidak terlalu mahal, benar. Padahal kedatangan Cahill ke Goodison Park ini tidak mendapatkan garansi dari sang bosnya yaitu David Moyes. Waktu itu masih. Dan juga pemilik klub yaitu Bill Kenwright. Saat itu mereka tidak menjamin Cahill ini akan dimainkan. Meski ia tahu Cahill itu bisa mencetak gol, pemain yang berbahaya dan juga punya energi. Cahill pun langsung menjawab kalau dirinya cuma butuh kesempatan. Dia tidak butuh dana umum. Bukan monopoli dong. Nah, bahkan hanya semusim setelah bergabung ke Everton, Cahill ini dinominasikan sebagai nominasi Ballon d'Or 2006. Bayangkan tidak semua pemain bisa dinominasikan Ballon d'Or. Ballon d'Or. Betul. Cahill mencatat rekor pemain Everton pertama yang dinominasikan Ballon d'Or di usia 18 dan satu-satunya pemain dari Konfederasi AFC. Dari Asia berarti itu satu-satunya. Baru pindah kan Karirnya sempat mandek akibat cedera parah yang dialaminya musim 2006-2007. Cedera lutut membuatnya melewatkan musim tersebut secara penuh. Namun perlahan performa Cahill mampu mendongkrak Everton yang saat itu diarsiteki tadi David Moyes untuk mempertahankan status sebagai tim Big Five Premier League. Dulu bukan Big Four, ada Big Five. Nah, selama 8 musim memperkuat Everton, pemain yang identik dengan nomor punggung 17 ini mencatatkan 226 laga dan 56 gol bagi The Toffees. Jadi ya banyak banget pencapaiannya. Nah, tapi ini Kak, di usia ke-32, Cahill pun mengagetkan publik dengan bergabung bersama New York Red Bull, salah satu klub di MLS. Usianya tuh belum terlalu uzur ya kalau masih 32 untuk memperkuat tim Premier League lainnya. Tapi Cahill tuh beralasan kalau saat itu ia masih berambisi mengamankan tempatnya di timnas Australia. Pengen itu ya. Iya, pengen itu karena jarak Australia ke Inggris tuh jauh banget Kak. Dan ini yang jadi alasan kenapa dirinya bergabung ke kompetisi sepak bola Amerika tersebut. Karena kalau ke Amerika mah ada pesawat langsung. Jadi Amerika Australia itu ada pesawat langsung. Kalau itu semakin jauh ya. Nah, Cahill biasanya beres main hari Sabtu. Nah, pulang ke Australia itu hari Minggu. Jadi udah kayak Jakarta Bandung aja ya. Australia Amerika. Nah, Australia Inggris. Nah, sampai di Australia Senin malam berlatih hari Selasa lalu tampil buat di timnas hari Rabu. Ini bayangannya waktu itu ya, waktu masih berkuat di timnas. Dan ia langsung pulang usai pertandingan kedua. Ia melakukannya berkali-kali dengan Everton sehingga begitu melelahkan. Jadi ya dalam seminggu itu mungkin nggak ada istirahatnya karena ya perjalanan main, perjalanan latihan. Jadi cuma itu doang. Tapi Kak, Cahill ini melakukannya dengan enjoy. Wow. Karena di saat yang sama pacarnya ngechat. Yang rumahku kosong. Itu yang dari pulang capek langsung seger lagi. Aduh. Maksudnya kan mau beres-beres. Iya, waktu itu mungkin pacarnya di Inggris ya. Usai bertualang 3 musim ke Amerika Serikat bersama MLS, Cahill pun gemar untuk bertualang ke berbagai penjuru dunia. Cahill sempat mencicipi musim atmosfer di Chinese Super League bersama Shanghai Shenhua dan Hangzhou Green Tang. Nah, sadar usianya tidak lagi muda, Cahill akhirnya pulang kampung ke Australia. Kali ini ia bergabung dengan Melbourne City selama semusim. Nah, tidak mendapat tempat di City, lagi si Cahill ini mengagetkan publik dengan kembali bergabung bersama Millwall. Balik lagi, klub tempat ia memulai karir profesional. Bersama Millwall, Cahill pun tidak banyak bermain dan waktu itu hampir dapat cetak playoff ke Premier League ya, promosi. Andai dia tidak mendapatkan 3 kekalahan beruntun di penghujung musim. Akhirnya, karir profesional tim Cahill berakhir di kesebelasan Indian Super League, yaitu Jamshedpur. Wah, jadi warga Vrindavan tiba-tiba ya.
Nah, Australia kini memiliki tugas berat untuk mencetak Cahill lainnya. Betul. Nah, sumbangsi Cahill terhadap Sosaros ini akan sulit dikejar pesepak bola manapun, pesepak bola Australia ya. Ia kini memegang rekor caps terbanyak bagi outfield player timnas Australia dengan 108 main dan juga gol terbanyak dengan 50 gol. Nah, ia juga menjadi pemain dengan keikutsertaan Piala Dunia terbanyak sebanyak 3 kali, 2006, 2010 dan 2014 dan mencetak gol di ketiga turnamen tersebut. Keren banget. Dan emang kayaknya abis itu Australia kehilangan namanya deh. Sosoknya, Iya, ya. di Australia deh. Tapi Kak, ngomong-ngomong soal Australia, ada beberapa fakta menarik soal negara kanguru tersebut. Itu yang saya tunggu-tunggu deh. Yang pertama, jumlah kanguru di Australia ada 2 kali lipat dari Buset. populasi manusia. Jadi jauh lebih banyak. Kalau nggak salah populasinya tuh 50 juta, manusianya cuma 24 juta. Ada kesempatan kita bertemu kanguru daripada ketemu orang kalau di sana. Lebih banyak itu ya. Mungkin ketemu kanguru. Aduh. Dan ternyata kanguru tuh di Australia ya, ada lebih dari 60 jenis kanguru Wah. di Australia. Ya. Yang salah satunya alumni UPI. Kok ada? Kanguru. Wah. Alumni Kenapa? UPI kan rata-rata jadi guru. Bukan. Kang itu bukan sebutan loh, binatang. Dan satu lagi ada jenis lain. Apa tuh? Dari Hedi Yunus. Hah? Kang. Saya gak mau masuk. Kangkung kangkung Bandung, kangkung kangkung Bandung. Yang ini lebih baik jangan. Kenapa sih? Yang kedua nih, Betul. Australia ini punya udara paling bersih di dunia, bersih. terutama di Pulau Tasmania. Ini ada namanya di sana. Nah, maka disarankan untuk melakukan aktivitas outdoor kalau jalan-jalan ke Australia. Ngapain aja menikmati- kira-kira? Itu tuh yang sering kita safari. Oh, safari, Terus iya. tiba-tiba ditunjuk kanguru. Kita ada film tuh, lagi safari ditonjok kanguru kan serem ya. Jadi orang-orang nggak pengen ke sana ya. Tapi mungkin karena emang tadi benua kan itu Benua, kontinen iya, sebenarnya benar. pasti lebih banyak wilayah alamnya gitu daripada Alamnya, benar, kotanya. benar. Betul. Karena ada fakta juga Kak, si Australia itu masyarakatnya tinggal 90% di jarak 50 kilo dari pantai. Wow. Jadi di tengahnya tuh mostly kosong. Oh iya hutan dan Hutan ini ya. dan gurun ya. Selain kanguru, hewan endemik Australia adalah wombat. Wow, wombat. Wombat mungkin Wombat. ya. Aika pernah dengar nggak wombat? Saya sih selain koala justru jarang dengar Jarang ya, wombat jarang ini. ya. Jadi dia ini adalah hewan berkantung. Oh, dan berkerabat dengan koala. Oh, masih ternyata. satu family kalau Family. dibahas aja. Uniknya, kotoran wombat ini berbentuk kotak. Jadi saat keluar tidak ngagorolong. Jadi kalau jatuh gedebuk, gitu. bukan itu ya, agak serem ya. Keinjek lah. Bentuknya kotak ya. Nah, ibu kota Australia adalah Canberra. Ini agak banyak orang tahu aja. Nah, pemilihan ini dilakukan setelah Sydney dan Melbourne tidak berhenti bersaing Betul. soal siapa yang paling keren di antara mereka. Jadi ada 2 kota Sydney besar. sama Melbourne itu sering bersaing ya. Dan Canberra sendiri berarti belahan dada. Ini maaf ya. Dalam bahasa aborigin itu aslinya. Soalnya kota itu diapit oleh 2 gunung. 2 gunung. Jadi yang literally di sini gunung, di sana gunung. Itu Canberra. Itu buat Canberra. Dan ini Kak, Australia hampir punya kota dengan nama terindah di dunia. Wah, Nama kotanya adalah Batmania. agak cringe ya, Batman ya takut. Ini terinspirasi dari pendiri kotanya yaitu bernama John Batman. Wow. Dan sekarang kota ini bernama Melbourne. Oke. Untungnya waktu itu pendirinya bukan pemilik Alibaba, Jack Ma. Karena jadinya Jackmania. Jadi aneh ya namanya. Batmania. Nanti orang-orang Bandung nggak pada boleh ke sana. Iya. Kayak itu kota khusus Jackmania. Itu dia kayak pembahasan kita Yap. soal tim Cahill dan juga ada ya sedikit fakta unik soal Australia. Australia. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.